Setan ini semuanya serba tiba-tiba. Dan firman Tuhan sudah mengatakan bahwa segala sesuatu kan digoncangkan. Tentang berakhirnya pandemi ini tidak ada seorang pun yang tahu. Kita tidak bisa memaksa Tuhan harus menghentikan sekarang juga. Tapi kita harus yakin saudaraku bahwa sebagaimana firman Tuhan katakan bahwa Dia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Tuhan mau kita belajar percaya bahwa di tengah-tengah situasi yang sulit, Tuhan adalah Tuhan yang tetap pegang kendali atas kehidupan kita. Apapun keadaan yang terjadi, Tuhan Yesus ada bersama dengan kita. Tuhan yang pernah menolong kita di waktu yang lalu adalah Tuhan yang sama yang menolong kita di hari ini. Hasil akhir bukan di tangan corona. Hasil akhir tetap di tangan Yesus Kristus. Dialah Tuhan yang berdaulat. Dialah Tuhan yang tetap pegang kendali atas kehidupan kita. Saya masih bicara tentang sukacita. Masih ada beberapa tema-tema tentang sukacita ini yang penting untuk kita ketahui. Supaya kita boleh mengalami sukacita daripada Tuhan. Sukacita dari Tuhan itu penting sekali untuk kita memiliki. Nah, sukacita itu dari Tuhan itu berasal dari apa? Saya akan jelaskan ada 3 perkara. Berasal dari 3 perkara. Yang pertama, berasal dari kebaikannya. Kalau kita menerima kebaikannya Tuhan, sukacita ada di dalam rumah tangga kita. Dalam 2 Tawarikh pasal 6 ayat yang ke-41. Tapi baca 41, maksudnya 41b saja. Tapi baca mulai dari 41. Kita mau baca bersama-sama lebih dulu ya. Ayat pertama ini. Dengan suara keras. Mari kita berdiri. Ya, dan kita akan membaca sambil berdiri. Ya, kita menghormati Tuhan. Ya, ayat 41. Sudah dapat? 2 Tawarikh 6 ayat 41. Sudah dapat? Mari. 1, 2, 3. Sebab itu, ya Allahku, maaf, saya yang salah. Ayat 41. 41. Ya, dan sekarang bangunlah ya Tuhan Allah dan pergilah ke tempat perhentianmu. Engkau serta tabut kekuatanmu, kiranya ya Tuhan Allah, imam-imammu berpakaian keselamatan. Dan orang-orang yang kau kasih bersukacita karena kebaikanmu. Bersukacita karena kebaikanmu. Sekian, silahkan duduk kembali. Kalau dikatakan kebaikanmu, itulah kebaikan Tuhan. Itu akan menghasilkan sukacita dalam hidup kita, dalam rumah tangga kita, dalam pekerjaan kita, dalam bisnis kita, dalam apa saja semua. Ya, dan kebaikan Tuhan itu penting untuk kita mengerti. Tuhan kita itu Tuhan yang baik, bukan Tuhan yang tidak baik. Tapi jangan salah mengerti, dengan adanya kebaikan Tuhan, bukan berarti tidak ada percobaan, tidak ada kesulitan, tidak ada kesukaran. Oh, Tuhan baik, saya mengalami kebaikan Tuhan. Tidak ada salib, tidak ada ujian. Wah, tidak ada semua itu, kita jadi apa nanti? Kita tidak pernah diuji, kita tidak pernah ditempa. Ya, sekalipun ada kebaikan Tuhan kepada kita, tetap ada ujian, ada proses. Ada kesulitan kadang-kadang kita hadapi itu dalam hidup kita, dalam rumah tangga kita. Ya, sebab namanya hidup itu tentu ada kesulitan. Israel saja contohnya, pernah 1-2 kali mereka kekurangan air minum, tidak ada air minum. Ya, mereka teriak-teriak, marah sama Musa, marah sama Tuhan. Ngomong yang tidak-tidak, nah ini yang tidak baik.
Mereka menuduh yang tidak-tidak. Mereka bilang, Musa, apa kamu kira kami ini tidak punya kuburan di Mesir? Ada banyak kuburan di Mesir. Jangan kami mati di sini. Dikubur di mana? Tidak ada kuburan di sini. Ya, siapa yang mesti datang sampai kali bikin bersih kuburannya nenek moyang dan sebagainya. Siapa yang mau menyambangi ke sini? Tidak ada orang mau pergi ke sini. Lebih baik kalau kami mesti mati di Mesir. Lebih bagus di situ daripada di sini. Apa ini? Ya baru keluar sudah kami dibohongi. Macam-macam. Omongannya macam-macam. Omongannya menyakitkan hati Tuhan. Jangan sudah pikir Tuhan itu seperti satu makhluk yang tidak bisa disakiti hati. Tuhan itu bisa disakiti hatinya, dia bisa sakit mendengar omongan kita. Dalam Maliaki pasal 4 dikatakan, kamu orang Israel yang omonganmu kurang ajar. Itu dikatakan dalam terjemahan lama. Kurang ajar. Di sini masih lebih halus dalam terjemahan yang baru. Tapi dalam terjemahan yang lama, kamu omonganmu kurang ajar. Ya, bikin sakit hati Tuhan. Ya, jadi adanya kebaikan Tuhan tidak berarti tidak ada kesulitan dalam hidup kita, tidak ada percobaan, tidak ada salib, ada. Ya. Tapi seperti tadi saya katakan, bangsa Israel kadang-kadang mengalami 1-2 kali tidak ada air minum. Tapi seizin Tuhan terjadinya tidak ada air minum itu. Dengan maksud Tuhan adalah untuk menunjukkan bahwa bukannya Tuhan itu tidak mampu menyediakan air minum. Tapi dengan tidak adanya air minum dalam tempo 1-2 hari itu, Tuhan mau mendemonstrasikan kekuatannya, kekuasaannya. Bahwa dia mampu menyediakan air minum seketika itu juga. Ya, itu luar biasa. Jadi tujuannya Tuhan tidak ada air minum beberapa hari. Adalah supaya bangsa Israel itu berseru kepada Tuhan. Ya, dan Tuhan akan mendengar. Tuhan akan mendengar seruannya. Dan Tuhan akan menjawab. Memberikan air itu. Entah dari mana datangnya itu air. Pokoknya air itu nanti akan keluar dari batu-batu. Batu-batu gunung. Ya. Dan air itu disuplai lagi untuk bangsa Israel. Kalau sekarang air itu jalan terus begitu. Wah, ini air dari mana? Oh, ini air dari alam. Ini air, memang ini alamnya begitu. Ya, banyak gunung batu tapi dalamnya ada air, menyimpan air kayak tangki-tangki begitu, tangki-tangki yang besar-besar, berapa juta galon itu. Tuhan sediakan itu. Ya. Tapi kalau tiba-tiba air itu berhenti, terus mereka berseru kepada Musa, minta kepada Tuhan, tolong Tuhan, berikan kami air. Seketika itu juga anak-anak bayi kami perlu air. Anak-anak kecil kami perlu air. Kami orang tua-tua perlu air. Bayangkan itu di daerah Padang Pasir itu kalau siang hari bisa sampai 50 derajat Celcius. Kalau malam bisa sampai minus 20. Jadi bayangkan bedanya 70 derajat. Orang bisa mati. Itu sama saja seperti orang dimasukkan kulkas, anak bayi dimasukkan kulkas. Setelah itu nanti dikeluarkan lagi, dimasukkan apa itu yang panas itu? Apa? Water heater, mati dia kalau water heater. Apa? Oven. Apa? Oven. Ada yang satu namanya apa itu? Apa? Microwave. Wah, bisa kayak wave dia, begini terus. Kayak gelombang. Masuk microwave, habis itu masuk kulkas yang paling dingin, masuk microwave, bolak-balik gitu jadi babi hong, enak. Kalau babi enak memang kalau begitu kan. Ya. Jadi untuk mendapatkan seketika air itu tidak gampang. Tapi Tuhan bisa menjadikan seketika air itu mengalir. Sehingga mereka bilang ini air dari Tuhan. Ya,
Terima kasih Tuhan. Ini air kami terima dari Tuhan. Ini airnya Tuhan diberikan kepada kami. Itu air alam. Itu alam. Semua alam. Alamnya. Memang alam juga Tuhan yang ciptakan sebelum sebelum manusia diciptakan, Tuhan sudah ciptakan itu. Alam. Tapi itu masih alamiah. Ya. Tapi ini air yang pada waktu semua air alam itu mati. Mendadak, tidak keluar air. Musa berdoa, berseru kepada Tuhan. Air ini keluar. Begitu rupa. Ini airnya Tuhan. Kita bisa melihat Tuhan itu lebih nyata. Dengan adanya tadi korsleting tidak ada air. Sekarang dengan doanya Musa, air mengalir lagi. Ya, kita tidak bisa mengatakan, oh ini sama dengan air alam. Tidak sama, ini tidak ada tadinya. Tapi Musa minta sama Tuhan. Dan Tuhan menjawab langsung. Ya, ini masalah ini tidak bisa ditunda. Karena anak bayi mesti minum susu, kalau tidak bisa. Kalau susu ibu sudah asinya sudah habis, dia mesti minum air paling sedikit. Kalau tidak kehabisan kehabisan air, bisa mati dia. Ya, kekeringan air. Jadi maksud Tuhan adalah untuk menjawab kebaikan. Pada waktu air itu mengalir, ada sukacita dalam hati mereka. Dari kebaikan Tuhan keluar sukacita. Jadi saudara, jangan kita cepat-cepat marah sama Tuhan kalau kita mengalami kesulitan. Ya, jangan. Adanya kesulitan, maksud Tuhan adalah supaya kita berseru, minta sama Tuhan. Tuhan, minta kepada Dia. Dan kemudian Tuhan nanti bersedia untuk mendengar. Dan Tuhan bersedia untuk menjawab. Dan ketika Tuhan menjawab itu, kita melihat mujizat Tuhan luar biasa. Kita bisa bersaksi, mulut kita bisa mengatakan, ini air dari sorga, dari Tuhan. Kita bisa ngomong begitu. Kalau tidak ada air ini, kita cuma bisa bilang ini air alam semua. Oh ya alam, ya memang alam. Namanya alam ya sudah begitu. Ya, jadi kita mesti mengerti. Ada maksud-maksud Tuhan yang luar biasa. Setelah, jadi makin gelap sebuah ruangan tuh. Kalau di sini ada lilin menyala, makin terang, makin jelas. Terang dari lilin itu makin jelas. Daripada sekarang saya menerangi lilin, tapi ini lampu ini berapa ribu watt ini. Ya, seolah-olah seperti satu titik yang tidak terlalu jelas di antara terang yang lain. Demikian juga dengan mendatangkan percobaan, kesulitan, badai dari Tuhan kepada kita. Maksud Tuhan adalah untuk memperjelas cahaya kasih-Nya Tuhan kepada kita. Lebih memperjelas cahaya lilin. Apa itu? Cahaya kasih-Nya Tuhan kepada kita. Kalau kita punya lampu banyak, ya tidak perlu ini. Kadang-kadang kita bilang, tidak perlu Tuhan, tidak perlu kasih Tuhan. Betulkah? Nanti kalau kita mengalami kegelapan, hidup kita mengalami, nanti di situ kita akan menyadari, kita bertobat lagi. Kita perlu sama Tuhan. Walaupun keadaan baik, semua baik, tetap kita waspada, kita perlu Tuhan. Sebab dunia itu tiba-tiba masa keadaan dunia itu tiba-tiba saja mendadak bisa berubah. Ya, seperti kemarin itu saudara di Batu Putih itu, waduh ramai sekali. Ya, itu di dekat situ mereka itu banyak polisi, banyak brimob. Ya, tapi saya percaya Tuhan menjaga anak-anaknya, menjaga umatnya. Ya, kita tetap percaya bahwa Tuhan itu
mempunyai keistimewaan kepada orang-orang yang berharap kepada Dia. Saudara, setiap hari, bukan cuma seminggu sekali, atau sebulan sekali, atau setahun sekali, tiap hari. Kita bisa melihat dan merasakan dan menikmati kebaikan dari Tuhan. Ya, kita bisa merasakan kebaikan Tuhan. Kita bisa merasakan kebaikan Tuhan itu apa? Tiap hari. Melalui mana. Mana itu seperti ketumbar, warna putih bersisik. Itu turun, kalau jam 4, jam 5 pagi turun bersama embun. Putih warnanya. Itu kalau dimasak, keluar madunya. Luar biasa. Dari mana itu madu? Di padang gurun di situ cari madu. Adakah madu? Nanti binatangnya yang keluarkan madu itu apa namanya? Lebahnya mati, tidak tahan kepanasan. Tapi kok bisa ada makanan campur madu? Kalau digoreng, ditanak, keluar madunya. Dan saudara, madu itu terkenal itu seperti obat. Ya, itu bisa menyembuhkan penyakit apa saja itu. Itu madu itu selalu punya khasiat. Jadi makanannya orang Israel itu jadi obat, sekaligus makanan, sekaligus obat. Bayangkan, ya sekarang kita makan obat lain. Habis makan, minum obat. Ya, makanan ini sekarang kita makan makanan yang apa? Makanan kita sekarang apa? Beracun. Nanti habis makan racun, minum obat. Ya atau ya? Kalau makanan penuh kolesterol itu apa? Bukan racun. Penuh vitsin dari bahan kimia, apa itu? Bukan racun. Makan apa ya? Itu buah apa? Buah apel disuntik supaya bisa besar. Apa itu? Bukan racun. Ya. Padi-padian dulu zaman tahun 50 setahun 1 kali atau 2 kali panen. Sekarang 3 bulan sudah panen. Jadi 1 tahun bisa panen 4 kali. Gemuk-gemuk. Ayam dulu ayam kampung itu leker. Orang Belanda bilang leker, enak. Tapi sekarang ayam broiler yang disuntik gemuk. Ya lebih bobotnya lebih berat. Kadang-kadang beratnya seperti saudara yang kurus. Ya, itu ayam broiler itu wah kayak manusia itu. Tapi disuntik, ada racun di dalamnya. Ada bahan kimia. Saya tidak katakan jangan beli ayam broiler ya. Nanti cek datang sama saya ngamuk semua deh. Ini Polis khotbah apa ini kok broiler saya sudah tidak laku sekarang. Nah, itu kenyataan. Makanan itu racun. Tapi dulu zaman Tuhan Yesus kasih makan sama orang Israel, makanan itu adalah obat. Campur dengan itunya. Ya. Madunya. Beda, saudara. Ya, beda. Makanan dari Tuhan itu kebaikan Tuhan. Bangsa Israel makan tiap pagi turun. Itu ya mana? Tiap pagi mereka menerima kebaikan Tuhan. Tidak pernah Tuhan lupa. 1 kali pun 40 tahun, kali kan berapa hari itu. Tidak pernah 1 hari pun dia lupa. Dia memberikan mana. Bukan tiap tahun sekali. Bukan seminggu sekali. Bukan sebulan sekali. Setiap hari. Ini luar biasa. Merasakan kebaikan Tuhan. Tiap hari. Kita melihat tiap hari. Sekarang juga saya tiap hari melihat kebaikan Tuhan. Saudara juga ya minta sama Tuhan supaya Tuhan memberikan kebaikan saudara kepada saudara. Saudara akan melihat itu kebaikan Tuhan. Ya rasanya seperti madu. Coba kita baca
Keluaran 16 ayat 31. Keluaran 16. Ya, kita akan periksa sedikit. Ini makanan malaikat ini. Dikasihkan manusia yang rewel, yang suka berontak, ini ya Israel. Ya. 16 ayat yang ke-31. Umat Israel menyebutkan namanya mana. Mana? Warnanya putih seperti ketumbar. Ya. Dan rasanya seperti rasa kue madu. Madu. Ada madu di dalam. Ya. Mana itu artinya apa ini? Mereka tidak kenal. Sejak zaman Abraham tidak pernah mengenal mana ini. Ya, jadi mereka bilang mana? Artinya apa ini? Ya, orang Israel sebut apa ini? Ya, itu namanya dari mana itu. Saudara, ini mana adalah madu dari Tuhan, madu dari sorga. Ya, madu yang mengandung khasiat. Satu waktu Saul berperang melawan orang Filistin dan bangsa-bangsa. Dia canangkan semua tentara mesti puasa, tidak boleh makan sampai musuh kalah, telak. Jadi mereka itu tidak makan. Ini peraturan manusia. Sekarang banyak peraturan manusia di dalam gereja. Firman Tuhan digeser, peraturan manusia yang ditaruh di situ. Jadi akibatnya tentara-tentara itu loyo, ya lemah, tidak kuat, mau perang kok disuruh puasa tuh gimana? Mestinya makan supaya kuat. Ini sudah loyo, tidak kuat. Ya, tapi anaknya Yonatan itu tidak dengar perkataan dari bapaknya yang menyuruh tidak boleh makan. Yonatan waktu masuk di dalam hutan, di tengah-tengah hutan itu tiba-tiba dia menemukan madu yang begitu banyak sekali, banyak. Dia cauk begini, dia ambil dengan tangannya, dia makan. Waktu dia makan dia jadi kuat. Matanya yang sudah kabur, matanya sudah mata dor atau mata sudah kabur. Waktu dia makan, matanya jadi jelas lagi, terang lagi. Ada satu tentara ajudannya kasih tahu sama dia, Tuan tidak boleh makan apa-apa. Karena ayah dari Tuan melarang, tidak boleh. Ini tentara tidak boleh makan apa-apa. Makanya tentara-tentara semua loyo, tidak kuat. Mau perang ya tidak bisa, tidak kuat. Bagaimana ini? Wah, Yonatan bilang, ayahku itu mengharu-birukan, mengacaukan kekuatan dari tentara kita. Coba kalau mereka diperbolehkan makan madu ini. Lihat seperti saya jadi kuat sekarang. Mata saya jadi terang, bisa lihat jelas. Tadinya kabur. Ada kuasa, ada kekuatan. Ya, firman Tuhan ini seperti madu. Ada kekuatan. Mari kita baca. Di dalam Keluaran 6, maafkan ya. 1 Samuel 14 ayat 27. 1 Samuel pasal 14. 14 ayat 27. Tetapi Yonatan tidak mendengar bahwa ayahnya telah menyuruh rakyat bersumpah. Ya. Ia mengelurkan tongkat yang ada di tangannya, Ya. dan mencelupkan ujungnya ke dalam sarang madu. Sarang madu. Kemudian ia mencodoknya ke mulutnya dengan tangan, lalu Ya. matanya menjadi terang lagi. Matanya jadi terang lagi. Wah, luar biasa. Madu dari Tuhan. Ya, ini firman Tuhan ini seperti madu. Terus Dan ayat 28. Dan seorang dari rakyat berbicara katanya, Ya.
ayahmu telah menyuruh rakyat bersumpah dengan bersungguh-sungguh. Bersumpah dengan bersungguh-sungguh. Terus Katanya, terkutuklah orang yang memakan sesuatu pada hari ini. mengutuki lagi, tidak memberkati, mengutuki. Banyak pemimpin sekarang mengutuki, suka mengutuki. Khotbah juga mengutuki umat, itu tidak benar. Ya. Terus Sebab itu rakyat letih lesu. rakyat letih lesu, gereja Tuhan letih lesu, kemenangannya tidak besar, kekalahannya tidak seimbang. Ya, terus Lalu kata Yonatan, ya, ayahku mencelakakan negeri. ya ayahku ini biarpun dia raja, tapi sudah tidak ada urapannya, ini sudah hilang. Jadi dia itu cuma bisa mencelakakan rakyat negeri ini. Terus coba dia. Coba lihat bagaimana terangnya mataku. Ya. Setelah aku merasai sedikit dari madu ini. Ya. Terus Apalagi jika sekiranya rakyat pada hari ini boleh makan dengan bebas dari jarahan musuhnya yang apalagi telah kalau didapatnya. rakyat boleh makan dengan bebas. Wah, kemenangan kita akan jauh lebih besar daripada sekarang ini. Betul, ya. Terus Tetapi sekarang tidaklah besar kekalahan di antara orang Filistin. ya, sekarang kemenangan kami tidak terlalu besar. Karena terlalu banyak aturan-aturan di dalam gereja. Firman Tuhan tidak lagi dipraktekkan. Aturan gereja, aturan pendeta, aturan. Ya, kalau itu aturan berdasar firman itu lain. Ya, tapi kalau aturan tidak berdasar firman itu tidak boleh. Sebab gereja akan bisa mengalami kekalahan yang besar. Saudara, salah satu contoh. Bagaimana bangsa Israel itu, imam-imam, ahli-ahli Taurat, mengganti firman Tuhan dengan peraturan manusia. Mereka mengatakan begini, Anda tidak perlu mengembalikan milik Tuhan kepada Tuhan. Tidak perlu mengembalikan 1/10 milik Tuhan kepada Tuhan. Asal Anda ambil uang belanja untuk orang tua Anda tiap bulan. Ya, sebagai anak kita mesti memberi uang belanja kepada orang tua kita yang sudah tidak bisa kerja. Jangan kita pura-pura tidak tahu, itu salah sama Tuhan. Kita sebagai anak mesti tolong, mesti membantu orang tua kita yang tidak punya pemasukan lagi seperti dulu. Ya, kita mesti membantu. Tapi kalau ada anak bilang, aku memberikan uang belanja kepada orang tuaku ini, masukkan di dalam 1/10. Dengan begitu aku sudah tidak perlu memberi uang belanja lagi kepada orang tuaku. Karena aku sudah memberi kepada Tuhan 1/10 itu uang belanja dari orang tua ini. Bisa mengerti? Jadi ditukar, main tukar. Uang belanjanya dibayarkan jadi 1/10, dia tidak kasih uang sama orang tua. Dan Tuhan bilang, orang yang melakukan seperti itu, dia akan bertanggung jawab kepada Tuhan. Coba kita baca. Matius 15 ayat 39. Ya, ini firman Tuhan. Saya cuma menjelaskan apa yang dikatakan firman Tuhan. Ini salah satu aturan-aturan manusia yang menyisihkan firman Tuhan. 15 ayat 3 sampai dengan 9. Mari. Tetapi jawab Yesus kepada mereka, Ya. mengapa kamu pun melanggar perintah Allah Ya. demi adat istiadat nenek moyangmu? Ya, adat istiadat itu lebih diutamakan daripada perintah-perintah Tuhan. Saya sangat berduka cita pada waktu tahun lalu mission trip di Jayapura. Ya, di situ saya diminta meresmikan gedung gereja Pitra. Ya, dan wali kota dari Jayapura datang. Dia kasih kata sambutan. Dan antara lain dia mengatakan, justru
di kantong-kantong Kristen, nilai-nilai kekristenan tidak tertampak. Wah, habis itu saya disuruh kasih kata sambutan. Saya bilang, betul, justru di daerah-daerah Kristen, di situ nilai Kristen tidak kelihatan. Orang Kristen sama dengan orang dunia. Mereka mabuk, orang Kristen juga mabuk minum, ya judi, zina, apalagi semua. Apa yang orang dunia lakukan, orang Kristen juga melakukan. Ya, dan ini sangat mendukacitakan. Di Papua juga, di situ kantong Kristen. Ya, Minahasa, kantong Kristen. Di Maluku, kantong Kristen. Di Toraja, kantong Kristen. Mamasa, kantong Kristen. Di bagian barat, Batak, Tanah Batak, kantong Kristen. Ya, kantong-kantong Kristen ini banyak yang sudah jebol. Karena orang Kristen sendiri tidak bertobat. Sehingga dunia masuk. Sehingga mengapa sampai terjadi konflik yang begitu mengerikan di Ambon. Karena dunia dan Kristen sudah campur jadi satu. Kenapa sekarang konflik masih tetap berada di Papua? Karena itu juga. Ya, dan di daerah-daerah yang lain. Kita mesti mendoakan. Justru kekristenan di daerah-daerah yang penduduk muslimnya lebih besar. Justru kekristenan di situ lebih bagus, lebih tersaring. Orang Kristen tersaring. Karena seperti di Makassar, kekristenan di sini masih jauh lebih baik daripada di Papua. Ya, sebab kita menghadapi tekanan. Karena kita menghadapi tekanan, kita lebih sungguh-sungguh sama Tuhan. Kita meninggalkan segala dosa-dosa itu. Kita berusaha untuk memperkenalkan hati Tuhan. Tapi kalau tidak ada tekanan, ya ini toh daerah saya lahir di sini, saya mati di sini. Jadi saya enak-enak saja di sini. Ya, tidak ada tekanan, tidak ada apa-apa. Hidupnya kemudian jadi kacau. Sehingga kita perlu mendoakan buat Minahasa, buat Ambon, buat Papua, buat Tanah Batak, ya, buat daerah-daerah yang sepertinya tidak ada tantangan lagi dari pihak non-Kristen, tapi justru itu berbahaya. Kalau kita tidak ada tantangan, kita hidup enak, daging enak, kita menuruti nafsu kita, tiba-tiba kita sadar, kita sudah tenggelam. Nah ini mesti kita doakan. Ya, saudara, jadi bukan soal mana saja, tapi kebaikan Tuhan itu masih banyak didapatkan dalam banyak hal yang lain. Misalnya kita melihat kebaikan Tuhan itu di dalam kaki mereka. Kakinya tidak bengkak walaupun dipakai jalan terus. Itu oma-oma yang sudah umur 70 tahun itu jalan kaki. Ya tidak bengkak. Sekarang tidak pernah dijalankan kakinya, bengkaknya kaki gajah. Ya. Tapi waktu itu tidak ada kuat. Tidak perlu koyok Jepang. Tidak perlu minyak gosok, caplang atau cap apa, tidak perlu. Ya kakinya bisa jalan, kuat. Itu kebaikan Tuhan. Kita lihat pada kaki kita, pada tempurung kita. Tempurung ini banyak orang kalau sudah usia 60-70 tahun suka sakit. Ada kapur, pengapuran. Ya, ada yang sampai dioperasi, dikeluarkan kapurnya. Sebentar lagi sakit lagi. Pengapurannya kambuh lagi, tak tahu dari mana itu pengapuran. Ya, tapi mereka tidak merasakan lututnya sakit. Itu luar biasa, itu kebaikan, mujizat dari Tuhan. Mereka alami itu.
Ya, sandal mereka menyaksikan sandal mereka tidak pernah robek. Padahal sandal mereka itu dipakai 40 tahun, jalan terus setiap hari. Kadang-kadang malam hari jalan juga. Ya, tapi sandal mereka tidak kenal sepatu seperti kita, tapi sandal, terompa seperti sandal. Ya, sandal itu dipakai jalan terus, tapi tidak robek. Bayangkan 40 tahun. Saudara, siapa di sini yang sepatunya 40 tahun? Coba tolong kasih tahu sama saya. Nanti kita tunjukkan ini kesaksian dari Tuhan. 40 tahun tidak pernah robek. Mungkin tidak pernah dipakai. Tapi kalau dipakai, itu kesaksiannya. Luar biasa. 40 tahun dipakai terus setiap hari, tidak pernah robek. Itu tidak bisa dikatakan, ini kebetulan. Ini kulit sapinya sudah tua. Jadi kulitnya kuat. Omong kosong, tidak. Saya tidak percaya itu. Tapi ada kebaikan Tuhan. Sampai di dalam sandal kita ada kebaikan Tuhan. Kita melihat, aduh Tuhan, sebenarnya ada begitu banyak perkara kita bisa mengucap syukur. Tapi mengapa orang Israel tidak mengucap syukur, malah ngomel. Kebaikan Tuhan begitu banyak, sedikit diuji. Sedikit saja soal air. Wah, sudah ngamuk sama Tuhan. Maki-maki, Musa dimaki-maki. Ya, jangan kita niru ini, jangan. Ya, bahkan mereka menyaksikan jubah mereka itu tidak robek. Kancingnya, Bible bilang kancingnya itu tidak pernah ada yang terlepas, yang putus. Ya kalau putus mesti bawa jarum jahit itu gimana? Ya, jadi sampai kancing-kancing yang kecil-kecil itu diperhatikan sama Tuhan. Hidup kita ini Tuhan memperhatikan sampai kepada yang kecil-kecil yang kita sendiri mungkin tidak memperhatikan yang kecil-kecil itu dalam hidup kita. Tapi Tuhan memperhatikan sampai yang kecil-kecil. Luar biasa atau tidak Tuhan kita? Luar biasa. Kita tidak pantas untuk kita ngamuk sama Tuhan. Hanya kena percobaan sedikit. Tapi yang kita punya begitu banyak Tuhan tolong kita. Kita seperti tidak mau melihat itu. Hanya karena yang kecil itu. Ya, setelah kesehatan, mereka juga menyaksikan kesehatan mereka. Tidak ada yang sakit liver, sakit ginjal, sakit encok, sakit mah, sakit kepala. Ya, kalau sakit kepala tidak bisa jalan. Itu panasnya bukan main. Tapi tidak ada sakit kepala. Ya, kepala. Tidak ada sakit kepala. Ya, jalan terus. Sekarang orang manusia bangun pagi, aduh masih tidak bisa bangun. Sakit kepala. Ya, sakit kepal. Ya, masih mau tidur. Tapi waktu itu mesti berangkat mereka. Ya, Tuhan memberikan kesehatan. Tidak ada sakit jantung, sakit paru-paru, sakit mata. Sakit mata mestinya paling banyak. Karena itu debu. So, kalau jalan, orang 2 juta ya. Itu 2 juta itu penduduk Makassar ini tidak sampai 2 juta. Bayangkan, itu 2 juta itu penduduk lebih banyak dari penduduk Makassar. 2 juta orang jalan, tidak di aspal, tapi jalan pasir. Itu kan seperti debu itu nanti berterbang. Waktu saya pergi ke Mesir itu, ya saya melihat dari jauh itu pasir itu berterbangan, tidak bisa lihat, tertutup bukan dengan awan, tapi tertutup dengan pasir itu bisa. Ya, jadi kalau busnya sampai di situ, itu debunya masih belum hilang. Bus mesti berhenti, tunggu. Sampai reda itu pasir, bisa kelihatan jalan lagi. Bayangkan saudara. Ya, sakit mata itu paling gampang oleh sebab abu. Tapi tidak ada orang yang sakit mata. Ya, Tuhan singkirkan semua penyakit. Haleluya. Ada 2 janji Tuhan. Janji yang pertama, kesembuhan. Kesembuhan mesti sakit dulu, baru sembuh. Betul? Sakit dulu. Tolong doakan saya. Sakit encok, sakit rematik,
sakit, apa macam-macam. Dalam nama Yesus, sembuh, 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 sembuh. Puji Tuhan, sembuh. Itu janji kesembuhan. Tapi ada janji yang kedua, bukan kesembuhan, kesehatan. Kesehatan ini tidak sakit dulu. Aduh saya sakit perut kembung. Tidak hilang-hilang ini kembungnya. Sudah 1 minggu. Wah, kembung terus itu. Bagaimana? Dalam nama Yesus, kembung keluar. Kembung keluar. Ya. Itu kesembuhan. Tapi kalau kesehatan itu tidak pernah kita sakit. Sehat terus ya? Iya. Sehat ya? Anda tidak sakit? Tidak. Wah ini orang sakit, ini sakit, itu sakit, semua sakit. Anda kok tidak sakit ya? Sehat, sehat. Itu tidak perlu mesti sakit dulu. Itu kesembuhan. Tapi ini tidak sakit, tetap sehat. Ini janji kesehatan. Jadi jangan keliru. Saudara mau kesembuhan terus sakit duluan. Atau tidak sakit, sehat. Ini janji Tuhan, kesehatan untuk kita. Tubuh, jiwa, dan roh kita. Mau sehat atau sakit? Anda bilang sembuh. Sakit dulu. Ya. Binatang-binatang dijauhkan. Waktu mereka marah sama Musa, mereka marah sama Tuhan. Tuhan tidak menjauhkan ular-ular yang kecil-kecil segini. Tapi kalau dia gigit dalam tempo 1-2 menit, itu racun sudah naik sampai di otak, orang mati. Yang mati 40.000 orang dalam tempo 1 hari. 40.000, 42.000. Bayangkan, banyaknya, bukan main. Itu berarti ularnya itu, waduh. Biar kecil tapi bukan main. Ya. Jadi di padang gurun itu ada banyak ular-ular. Tapi ular-ular itu semua dijauhkan sama Tuhan. Dijauhkan sama Tuhan. Tidak ada yang berani dekat sama Israel. Mereka jalan terus 2 juta orang ini. Jalan. Itu singa-singa, beruang-beruang. Itu apalagi itu, serigala. Itu semua masuk di lubang-lubang. Tidak ada yang berani dekat. Karena Tuhan bersama dengan mereka. Tuhan jalan di depan. Tapi waktu mereka berbuat dosa, mereka ngamuk sama Musa. Mereka marah sama Tuhan. Ya, Tuhan buka itu. Pagernya Tuhan buka. Itu bukan tikus-tikus, tapi ular-ular itu. Wah, jadi ganas. Datang menyerang. Takut saja, tak sedikit, mati. Takut, mati. 42.000 orang mati dalam tempo 1 hari. Jadi kalau kita ini enak, hidup enak, tidak ada serangan apa, itu bukan karena keadaan enak, tapi karena Tuhan jauhkan semua masalah yang macam-macam, itu Tuhan jauhkan dari kita. Ya, Tuhan selalu menjadi pelindung hidup kita. Ini kebaikan Tuhan. Ya, setelah kebaikan Tuhan ini mendatangkan sukacita. Kebaikan Tuhan, saya percaya kebaikan Tuhan yang kita alami jauh lebih banyak daripada kesulitan-kesulitan kita. Amin. Atau kesulitan saudara lebih banyak daripada kebaikan Tuhan. Saya mengalami kebaikan Tuhan lebih banyak daripada kesulitan saya. Saya mengaku bahwa ada kesulitan, ada kesukaran, ada percobaan. Tapi ada kebaikan dan kebaikan yang Tuhan berikan kepada saya itu lebih besar, lebih banyak daripada kesukaran saya. Amin. Oh itu Tuhan janji kepada kita. Jangan melihat kesulitan kita terus. Jangan. Ya itu kesalahan kita melihat terus kepada kesulitan kita. Sehingga kesulitan kita itu kecil tapi jadinya besar. Karena kita fokus terus kepada kesulitan kita yang kecil itu. Padahal ya kebaikan Tuhan itu jauh lebih besar. Ayo, sekarang kita mau lihat banyaknya kebaikan Tuhan dibandingkan dengan kesulitan kita. Ya, kita masih bisa bersyukur. Kebaikan Tuhan itu masih jauh lebih banyak dibandingkan dengan
kesulitan-kesulitan kita tiap hari. Ya, kalau Tuhan masih izinkan kita mengalami kesulitan, itu adalah ujian. Itu namanya ujian. Itu proses, kita diproses. Kalau kita mau dipakai Tuhan, kita mesti diproses. Kita harus mau diproses. Kalau kita tidak mau diproses, kita tidak bisa dipakai oleh Tuhan. Proses itu penting, perlu. Ya, supaya kita lebih kuat dalam iman kita. Tidak bersungut-sungut seperti orang Israel. Tuhan tidak pernah berjanji bahwa di perjalanan padang gurun itu tidak akan ada percobaan. Tuhan tidak pernah janji. Tuhan tidak pernah janji kalau kamu ikut aku, kamu tidak pikul salib, kamu senang-senang terus. Oh senang, senang, oh senang. Tak pernah kecewa kayak nyanyian, tak pernah kecewa. Pulang rumah kecewa lagi sudah. Ya, jadi nyanyiannya tidak cocok dengan omongannya dia. Ya, tidak. Tuhan tidak pernah janji bahwa kalau kita ikut Tuhan tidak akan ada kekecewaan, tidak akan ada salib. Ada. Salib ada. Terus terang saya kasih tahu, salib ada. Ya, tapi Tuhan berjanji, sekalipun ada ujian dan salib, aku tetap beserta dengan kamu sampai selama-lamanya. Oh, haleluya. Ini janji Tuhan. Ya, kalau kita tidak mau salib, ya kita mau jadi apa? Kita jadi loyo terus, kita tidak kuat. Tidak pernah kita akan bisa, iman kita jadi kokoh. Karena kita sudah enak terus. Ya, coba kalau anak kita itu selalu enak terus, tidak boleh mengalami tantangan apa. Ya nanti dia jadi apa? Ya, tapi kalau dia menghadapi tantangan, dia sekolah di luar negeri, dia mesti menghadapi tantangan di situ. Dia sekolah, tapi dia sungguh-sungguh, ya jangan sekolah terus ikut narkoba, ikut ini itu, jangan. Ya, jadi supaya kita lebih kuat menghadapi tantangan, kita tidak gampang untuk. Ya ini yang pertama. Sekarang sukacita seimbang dengan tahun-tahun celaka, tahun-tahun kesulitan. Ini yang kedua. Sukacita seimbang dengan tahun-tahun celaka. Mazmur 90 ayat 15. Mari kita baca. Ya. Haleluya. Mazmur 90 ayat 15. Silakan. Buatlah kami bersukacita, Ya. seimbang dengan hari-hari Engkau menindas kami. Ya. Seimbang dengan tahun-tahun kami mengalami celaka. Ya. Buatlah kami bersukacita, seimbang dengan hari-hari Engkau menindas kami. Pernah sudah tertindas? Saya pernah, sering. Tapi Tuhan janji, buatlah kami bersukacita. Seimbang dengan tahun-tahun, hari-hari, Engkau menindas kami. Dan buatlah, dan seimbang dengan tahun-tahun kami mengalami celaka. Ya, jadi ada tahun-tahun celaka yang kita harus jalani. Ada hari-hari penindasan yang harus kita jalani. Ya. Saya menyadari sebagai hamba Tuhan, saya mengalami banyak tahun-tahun celaka pada tahun-tahun yang lalu. Tahun-tahun yang, ini saya sudah 40 tahun. Ya. Tahun yang ke-20, tahun ke-30 itu mengalami, tahun ke-10 mengalami tahun-tahun celaka, hari-hari penuh penindasan, penuh kesulitan, penuh tantangan. Ya, kadang-kadang kami tidur, tiba-tiba kaget. Ya, tiba-tiba, oh Tuhan tolong. Ya, sementara tidur begitu. Ya, pengalaman itu baik buat kami. Itu baik. Kalau kami tidak pernah mengalami itu, cuma enak saja diberkati, puji Tuhan, haleluya. Mau jadi apa nanti hamba Tuhan itu? Nanti jatuh dia. Tidak kuat. Mesti mengalami hari-hari
penindasan, dan tahun-tahun celaka. Nah, ini penting, saudara mesti dengar. Karena saudara juga akan mengalami itu. Dan mungkin sudah mengalami, dan sedang mengalami. Bukan pendeta-pendeta saja, saudara juga mengalami. Karena kalau Tuhan datang, bukan pendeta-pendeta saja yang diangkat. Saudara juga mau diangkat. Masa pendeta saja yang diangkat? Jangan-jangan ada pendeta yang ketinggalan juga, yang tidak diangkat. Anggota biasa tapi sungguh-sungguh diangkat. Tuhan tidak lihat saudara jabatannya apa. Tuhan melihat hati saudara bagaimana. Hati saudara yang harus sungguh-sungguh. Itu yang tidak terlihat oleh mata manusia, itu yang dinilai sama Tuhan. Itu yang dilihat oleh Tuhan. Bukan yang yang bisa orang lihat di sebelah luar kita. Saudara, tetapi hari-hari celaka itu tidak terus selamanya terus celaka. Ya. Tahun-tahun celaka itu tidak selama. Kini celaka dan penindasan itu telah berhenti. Ya. Tapi sebab ingat, Tuhan tidak cuma membuat kami lupa kepada celaka dan penindasan itu, tetapi kami dibuat bersukacita. Itu kata sukacita. Saya bicara soal sukacita di sini. Kami dibuat sukacita seimbang dengan tahun-tahun celaka. Seimbang dengan hari-hari penindasan. Ya. Jadi misalnya kami mengalami 10 tahun sengsara. Ya. Setelah itu Tuhan ganti 10 tahun sukacita. Kami mengalami 10 tahun kesukaran. Setelah itu Tuhan ganti dengan 10 tahun kebahagiaan. Kesukaran, 10 tahun kesukaran. Terus diganti sama Tuhan, 10 tahun kebahagiaan. 10 tahun sengsara, setelah itu diganti sama Tuhan. 10 tahun sukacita. Dibalas di sini. Berapa lama kamu menderita? 10 tahun. 10 tahun aku ganti kamu dengan 10 tahun sukacita. 10 tahun kebahagiaan. Tidak cuma kita dibuat lupa sama sengsara, sama celaka itu. Aku sudah lupa, kayak seperti Yusuf. Aku dibuat lupa oleh Tuhan. Segala kesulitan yang aku harus hadapi. Dijual, difitnah sama istri Potifar. Bahwa dia mau berzina sama istri Potifar. Padahal istri Potifar yang kepingin sama Yusuf. Diputar balik. Ya, ini orang yang licik. Ya, dia mesti mengalami itu semua. Masuk penjara. Ya, seperti di penjara dia. Tapi Tuhan tidak membuat dia cuma lupa terhadap tahun-tahun sengsara itu. Tuhan ganti. Berapa tahun dia? 13 tahun dia mengalami. Diganti 13 tahun penuh kebahagiaan. Bahkan nanti saya akan tunjukkan bukan 10 tahun. Bukan 13 tahun diganti. Bukan diganti 13 tahun saja. Tapi diganti sampai 80 tahun. Dia jadi PM, Perdana Menteri di Mesir. 80 tahun. Dari umur 30 tahun dia jadi Perdana Menteri. Ya, dia naik karena dia bisa mengartikan itu mimpi daripada Firaun itu. Yang dari satu orang bisa mengerti kan. Cuma Yusuf. Roh Allah ada pada dia. Sampai umur 110 mati. 30 sampai 110 itu berapa tahun? 80 tahun. Ini bukan seimbang. Kalau seimbang 13 tahun dia jadi susah, banyak susah, dibikin susah orang. 13 tahun Tuhan ganti. Tahun-tahun penuh sukacita. Tapi ini 80 tahun. 13 tahun diganti 80 tahun. Itu bukan seimbang. Itu luar biasa. Janji Tuhan. Penderitaan yang ringan seketika lamanya. Itu diganti dengan tahun-tahun yang penuh sukacita. Luar biasa. Ya. 15 tahun penderitaan diganti oleh Tuhan 15 tahun kemuliaan. Diganti.
Yang kesukaran diganti sukacita. Yang sengsara diganti dengan kebahagiaan, kelimpahan. Tuhan itu adil, saudara ya. Coba kita baca 2 Korintus 4 ayat 17. Tuhan itu adil. Dan keadilan Tuhan itu mengganti semua kerugian kita. Tuhan ganti. Ya, sakit saya 10 tahun, Parkinson diganti. Ya, entah dengan 10 tahun, entah dengan 20 tahun, entah dengan 30 tahun. Ya, diganti sama Tuhan, janji diganti. Aku ganti itu dengan sukacita, dengan kebahagiaan, dengan kuasa. Ya, ini firman Tuhan tidak bisa keliru. 2 Korintus 4 ayat 17. Ya. Sebab penderitaan ringan yang sekarang ini, Ya, penderitaan yang ringan, penderitaan kita itu ringan. Paulus bilang ringan itu, bukan main. Ya, orang Israel memberat-beratkan, wah berat penderitaan kita ini ikut Tuhan berat. Oh tidak, ringan. Terus mengerjakan bagi kami ya, kemuliaan kekal Terus yang melebihi segala-galanya. Melebihi segala-galanya, melebihi penderitaan yang ringan ini. Luar biasa. Bukan cuma seimbang. Kalau seimbang 5 tahun diganti 5 tahun. 10 tahun penderitaan diganti 10 tahun. Tapi ini tidak seimbang. Ini luar biasa. Terus jauh lebih besar daripada penderitaan kami. Jauh lebih besar daripada penderitaan kami. Siapa kalau kita tahu begini, siapa yang tidak mau ikut Tuhan? Hanya orang bodoh tidak mau ikut Tuhan yang sungguh-sungguh. Ya, atau mau ikut Tuhan tapi tidak sungguh-sungguh, main-main. Ya, saudara, banyak orang tidak mau masuk gereja sini. Kenapa? Ternyata setelah berapa tahun atau berapa waktu ketahuan dia itu punya dosa. Tidak tahan dengan firman. Ya. Dan saya bilang saya tidak bisa merubah. Kalau Tuhan suruh saya bicara soal ini, soal itu, soal apa, saya mesti bicara. Daripada saya bilang Anda masuk gereja, pulang, keluar masuk, tetap sama. Berpuluh-puluh tahun tetap begitu. Tetap punya dosa, tetap tidak memelihara dosa dan tidak mau bertobat, tidak ada lahir baru. Untuk apa? Nanti kalau Tuhan Yesus datang, kamu ketinggalan, baru sadar, aduh saya ketinggalan. Tapi sudah telat, mau minta ampun, tidak bisa. Sudah tutup semua. Ya, yang siap itu diangkat. Jadi pengantin Tuhan. Tapi kalau yang tidak siap, tidak ada waktu lagi. Itu baca itu dalam Matius pasal 25. Itu waktu pengantin laki datang. Itu 5 darah yang bodoh, tidak siap. Dia mau siap, bisa cari itu minyak, bisa. Tapi apa dia bisa masuk di pesta? Apa pesta? Tidak bisa. Pintunya ditutup. Telat. Saya punya minyak ini. Oh minyakmu tidak berguna sekarang. Tidak berguna. Masuk zaman antikris saja. Nanti di situ kamu diproses. Kejam sekali itu antikris. Ya. Kita tidak boleh main-main. Kalau Tuhan kasih waktu, pakai waktu. Kalau tidak dipakai dengan sungguh-sungguh, nanti waktunya sudah habis, Tuhan datang, baru dia mau bertobat, telat. Sudah boleh tidak percaya apa yang saya katakan. Tapi sudah nanti akan mengiyakan kalau kejadiannya sudah terjadi. Baru, oh ya saya ingat ini khotbahnya Paulus itu waktu PA. Jangan kita main-main dengan waktu. Saya main-main terus dengan waktu saya. Walaupun saat itu kita sudah sadar, tapi tidak bisa kita membalikkan kembali waktu yang sudah hilang. Ya, jadi sekarang ini kemurahan Tuhan luar biasa. Diberi kemurahan. Ayo jangan kita main-main. Kita mesti sungguh-sungguh cari Tuhan. Bawa jiwa-jiwa datang kepada Kristus. Tapi banyak juga jiwa-jiwa yang datang. Jiwa-jiwa baru. Ya, saya perhatikan walaupun sekarang masih musim hujan. Tapi banyak jiwa-jiwa baru. Ya, banyak. Lebih banyak daripada masih gereja lama. Ya, dan saya mengikuti terus apa yang Tuhan mau lakukan. Penderitaan kita itu, saya kasih contoh, penderitaan Yusuf. Jauh lebih ringan dari kemuliaannya. Usia dia 30 tahun. Ya.
dia mulai jadi Perdana Menteri. 110 tahun dia mati. Jadi 80 tahun dia hidup dalam kemuliaan sebagai Perdana Menteri. 80 tahun di negeri Mesir. Bayangkan, di negerinya orang. Dia bukan orang Mesir, dia orang Yahudi. Tapi dia jadi penguasa atas bangsa yang lain. Ini luar biasa, sengsaranya dia cuma 13 tahun. Umur 17 tahun dia mulai mengalami sengsara, dijual dan sebagainya. Ya, sampai umur 30 tahun dia diangkat jadi Perdana Menteri. Jadi 13 tahun dia menderita, tapi 80 tahun dia jadi Perdana Menteri. Dibandingkan penderitaan dengan kemuliaan, 13 banding 80. Seimbang, tidak seimbang. 13 tahun menderita sengsara, 80 tahun jadi Perdana Menteri. Tidak seimbang. Kalau seimbang, 13 tahun dia menderita, 13 tahun jadi Perdana Menteri. Itu 13, seimbang. Tapi Tuhan berikan lebih dari apa yang dia janji kepada kita. Dia berikan kepada kita lebih dari yang dia janjikan kepada kita. Ini sungguh amat. Coba kita membaca Kejadian 37 ayat 1 dan 2. Ya, saya boleh catat. Kejadian 37 ayat 1 dan 2. Ya, silakan dengan cepatnya kita baca. Kejadian 37 ayat 1 dan 2. Ya. Adapun Yakub ia diam di negeri penumpangan ayahnya, yakni di tanah Kanaan. Ya. Inilah riwayat keturunan Yakub. Yusuf tatkala berumur 17 tahun, Ya. jadi masih muda, biasa mengembalakan kambing domba Ya. bersama-sama dengan saudara-saudaranya, Ya. anak-anak Bilha dan Silpa, kedua istri ayahnya. Dan Yusuf menyampaikan kepada ayahnya kabar tentang kejahatan saudara-saudaranya. Ayat 4. Setelah dilihat oleh saudara-saudaranya bahwa ayahnya lebih mengasihi Yusuf dari semua saudaranya, maka bencilah mereka itu kepadanya dan tidak mau menyapanya dengan ramah. Pasal 41 ayat 46. 41-46. Yusuf berumur 30 tahun. Ketika ia menghadap Yusuf Firaun. berumur 30 tahun ketika ia menghadap Firaun, Jadi raja Mesir itu. Tadi dia menderita umur berapa? 17 tahun. Dijual. Sampai umur 30 tahun dia naik jadi Perdana Menteri. Jadi 13 tahun dia menderita. 13 tahun saja. 13 tahun. Ya, tapi setelah itu dia 80 tahun. Terus baca. Maka pergilah Yusuf dari depan Firaun, Ya. dan lalu dikelilinginya seluruh tanah Mesir. 41 ayat 22. Coba kita baca. 41 ayat 22. Selanjutnya dalam mimpiku itu, kulihat timbul dari satu tangkai 7 bulir gandum yang berisi dan baik. Salah. Ya, saya keliru. Ya. Pasal yang terakhir. Kejadian pasal 50. Ayat 22. Adapun Yusuf, ia tetap tinggal di Mesir beserta kaum keluarganya. Ya, Dan Yusuf hidup 110 tahun. 110 tahun. Bayangkan, mati 110 tahun. Jadi dari 30 tahun jadi Perdana Menteri sampai 110 tahun berapa? 80. Betul? 80 tahun. Jadi Perdana Menteri 80 tahun. Menderita cuma 13 tahun. Tidak seimbang itu. Janji Tuhan seimbang itu aja saya terima kasih kita. Kalau 13 tahun bisa jadi Perdana Menteri, jadi presiden aja 10 tahun, tidak boleh lebih sekarang. Ya jadi gubernur 10 tahun. Jadi wali kota 10 tahun. Ini 80 tahun. Bukan main. Janji Tuhan luar biasa. Saudara, sukacita itu Tuhan memberikan kepada kita. Amin. Mari kita mau sungguh-sungguh sama Tuhan. Saya percaya firman Tuhan akan mendorong kita untuk lebih sungguh-sungguh. Lebih dekat sama Tuhan. Kita doakan untuk Indonesia juga. Untuk bangsa kita, untuk negeri kita, negara kita, untuk presiden kita, untuk kota Makassar ini. Ya Tuhan yang mempunyai Indonesia. Tuhan yang mengasihi Indonesia. Mari kita bangkit berdiri semua, kita datang kepada Tuhan.